ketika kita seorang guru punya karya, ini akan dikenang oleh murid-muridnya. Yang punya tulisan akan dibaca oleh murid-muridnya. Yang punya catatan dimanapun, dari manapun, buku kita ini akan dibaca, bahkan mungkin kita pernah menulis dari zaman dulu, sekarang masih ada. Nah itu, jadi kita ini ilmunya akan bermanfaat. Kita menulis di sini, tapi seluruh Indonesia akan membaca. Nah itu, mengapa sih harus menulis? Nah ini pertanyaan yang sangat menggelitik buat kita semua. Saya yakin semuanya pandai menulis. Pandai menulis. Menulis WA misalnya ya, atau status gitu. Nah, sekarang ini untuk menulis di buku. Kenapa harus menulis? Karena memang menulis itu adalah hal yang tidak dilupakan sejarah. Karena dengan menulis itu pasti akan menjadi sesuatu hal yang sangat bermanfaat dan ini akan dikenang ketika kita misalnya di S1 ya belajar baik dari mulai SD, SMP, SMA, di sekolah, di perguruan tinggi itu banyak buku-buku yang katakanlah diambil ada buku yang tahun 1900-an sampai sekarang masih ada. Buku yang dulu-dulu itu masih ada, luar biasa. Ini akan terus dikenang, ya, buku sejarah. Buku apapun itu akan menjadi ilmu buat kita semua. Yang kedua, bahwa tradisi lisan itu memang tidak cukup. Karena tradisi lisan itu seringkali lupa, seringkali berubah lagi, dan tidak ada bekasnya. Gitu ya, itu. Jadi memang lisan itu memang tidak cukup. Terus menulis itu meninggalkan jejak di alam semesta. Memang betul, karena ini hal yang luar biasa. Ada jejak kita, apa yang kita tuliskan, walaupun tulisan itu sangat sederhana. Nah, selanjutnya di sini ini yang mungkin semuanya sudah memiliki hal ini dan sudah ada pada benak atau kepala kita semuanya. Nih, jangan sekedar menampung katanya. Kita mengikuti pelatihan di sana sini, baca berbagai buku, mendengarkan berbagai hal. Banyak ilmu tertampung di sini. Nah, terus banyak. Jangan terus ada di sini, ayo alirkan. Ayo amalkan. Ayo tuliskan. Ya, sehingga itu bisa bermanfaat untuk semuanya. Yang selanjutnya, ini menjadi tantangan buat kita. Tantangannya adalah memang budaya membaca untuk literasinya di Indonesia masih lemah. Betul ya, bahwa memang budaya membaca ini sangat lemah. Terus buku belum menjadi kebutuhan hidup untuk kita. Lebih utama yang kita butuhkan atau yang kita utamakan itu adalah barang-barang konsumtif. Ya, jadi buku mungkin untuk membeli buku katakanlah itu hal yang sangat jarang bagi sebagian besar orang. Nah, terus selanjutnya buku juga belum menjadi kebutuhan utama dalam pembelajaran anak usia dini. Terutama untuk guru-guru PAUD-nya nih. Seringkali guru-guru PAUD juga tidak terlalu sering menggunakan buku sumber. Padahal perlu banget untuk mengajarkan ke anak-anak cari buku sumber yang lain dari berbagai sumber sehingga nyaman, sehingga enak, kita wawasannya banyak apa yang akan disampaikan untuk anak-anak kita. Nah, padahal banyak sekali peluang bagi kita-kita yang bisa menulis, ya semuanya ini bisa banyak peluang. Peluang yang pertama adalah ini sebuah investasi, investasi masa depan. Luar biasa. Menulis sekarang ini akan menjadi dipetik oleh anak cucu kita, oleh kita juga. Investasi apa? Investasi ilmu. Ya, kalau yang misalnya menulis kemudian diterbitkan di penerbit, nah kemudian itu juga jadi investasi buat kita. Jadi ada tabungan tuh, namanya royalti. Terus bagi ASN, mungkin ini ya cukup juga ya penting untuk kenaikan pangkat. Golongan bagi ASN ya, ini buku, karya tulis, apapun. Terus menambah perbendaharaan buku di sekolah atau perpustakaan pribadi. Tentu saja kalau kita sudah menulis, ya, baik itu yang diterbitkan ataupun di lokal saja,
itu akan menjadi perbendaharaan perpustakaan untuk kita. Dan kalau saya nih sudah masuk, artinya yang saya tahu di Erlangga, penerbit Erlangga ini membutuhkan nih, ada guru-guru yang mau naskah-naskahnya itu butuh. Bahkan Indonesia juga butuh penulis PAUD sampai dengan perguruan tinggi. Kita punya ide, punya tulisan, itu diperlukan, ya. Nah, baik, ini adalah salah satu, ya beberapa saya tampilkan, contoh ada buku yang sudah saya tulis. Ini adalah buku pertama saya, Aktivitas Pendikar, yang diterbitkan oleh penerbit Erlangga. Nah, sebelum ini saya dari awal tuh suka sekali dengan menulis. Jadi menulis artikel, menulis berbagai cerita atau yang lainnya itu saya tuliskan sebelum bergabung dengan Erlangga. Nah, setelah bergabung, ini ada beberapa buku yang akan saya tayangkan. Ini aktivitas pendidikan karakter. Ini menulis berdua nih dengan Kak Herianto. Kemudian ini, saya menulis juga buku aktivitas untuk anak usia dini. Nah, ini dengan tematik saintifiknya. Nah, ini juga kalau ini sudah basis ini ya, sudah dilengkapi dengan konten digital interaktif. Nah, ini jadi beberapa karya tulisan ini bisa sampai ke seluruh Indonesia. Ya, siapapun bisa melihat buku ini gitu ya, dan ini insya Allah bermanfaat sekali. Mudah-mudahan. Nah, ini adalah mungkin saya tayangkan salah satu ini menjadi motivasi, yang mudah-mudahan menjadi motivasi buat teman-teman semua. Ini 2018 sih ya, waktu itu di Bogor. Dan ini diserahkan langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia sebagai juara satu rekor guru penulis produktif tingkat nasional. Alhamdulillah pada saat itu memang buku-buku saya cukup banyak, dan sampai tahun ini sekitar 150 buku yang sudah diterbitkan oleh penerbit Erlangga. Nah, tipsnya bagaimana nih? Menulislah sesuai bidang kompetensinya. Jadi apa saja sesuai dengan kompetensi kita. Terus dari hal-hal yang sederhana, dekat, konkret. Jadi dari yang sederhana dulu ya. Nah, kemudian stimulus dengan hal-hal yang menyenangkan sampai dengan yang menakutkan. Misalnya nih, bagi ibu-ibu yang suka masak, boleh menulis tentang resep-resep masakan. Karena hobi itu ada yang senang. Misalnya tentang IT, tulis aja tentang IT. Ada yang senang bagaimana kalau mendiamkan anak-anak, tulis bagaimana tips untuk mendiamkan anak-anak. Jadi bolehlah itu sesuai dengan bidang kompetensinya. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke dalam bagaimana ada 9 langkah cara mudah membuat buku cerita. Ini sharing ya. Nah, untuk 9 langkah mudah membuat buku cerita, diawali bagaimana nih? Ya, bagaimana mulainya? Aduh, apa dulu ya yang akan ditulis? Apa dulu ya? Nah, untuk 9 langkah ini saya bagi menjadi 3 bagian. Karena untuk menulis cerita ini, pada dasarnya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada namanya finding what to write. Jadi di sini proses yang pertama nih, proses mencari-cari, proses pemikiran, mencari apa sih yang akan ditulis. Jadi mencari ide di sini, ini di bagian yang pertama. Ada bagian yang kedua, namanya crafting to story. Dari sini pembentukan ceritanya. Dan yang ketiga adalah writing the story. Jadi ada 3 bagian ya, ada finding what to write, crafting the story, dan writing the story. Nah, bagian-bagian ini saya masukkan beberapa langkah. Untuk pertama, ini ada langkah mudah yang bisa diikuti oleh teman-teman semua. Nah, langkah pertama ini adalah di finding what to write ya, dalam proses awal. Yang pertama, mencari ide. Ayo cari ide. Yang kedua, menulis semua ide. Yang ketiga, fokus pada ide yang dipilih. Nanti saya jelaskan satu persatu langkahnya. Ya. Nah, ini pada bagian pertama ada 3 langkah.
mencari ide, menulis semua ide, dan fokus pada ide yang dipilih. Itu 3. Nah, bagian yang kedua sekarang adalah crafting the story, pembentukan cerita. Ini pun ada 3 langkah. Nah, jadi yang pertama tentukan karakter cerita. Jadi ini langkah keempat ya. Langkah kelimanya adalah tentukan plot cerita. Plot ceritanya itu ada 3 bagian. Ceritanya apa? Bagian tengah apa? Dan bagian akhir apa ceritanya? Dan langkah keenam, buat kerangka cerita dengan format. Jadi dibuatkan format nih. Ya, buatkan format, ada halaman, ada kerangka dan kerangka cerita dan juga ilustrasi gambar. Untuk kerangka cerita ini bisa juga dibuatkan rangkuman ceritanya, ya, rangkuman cerita pendeknya. Nah, sekarang di bagian ketiga. Bagian ketiga ini pun ada 3 langkah. Jadi di langkah ketujuh, tuliskan inti cerita dan ilustrasi gambar pada format sesuai plot yang sudah dibagi. Tadi kan sudah ada bagian awal, tengah, dan akhir. Nah, ini dituliskan ceritanya, dibuat formatnya. Yang kedelapan, buatlah pada buku gambar. Boleh buku gambar ukuran A4, boleh A3, boleh di kertas tebal, boleh di kertas HVS dulu misalnya, itu silahkan. Nah, itu ya. Kemudian yang 9, langkah ke-9 itu tentunya harus diperiksa semua halaman, edit tulisannya, dan sempurnakan gambarnya. Nah, itu 9 langkah. Baik, saya akan jelaskan satu persatu langkahnya. Oke deh, langkah pertama, mencari ide. TikTok, TikTok, idenya gimana nih? Nah, untuk ide itu dari mana datangnya ide? Dari mana-mana turun ke hati. Idenya dari mana-mana. Di sekitar kita ini banyak sekali ide. Yang pertama bisa dari pengalaman sendiri waktu kecil. Boleh. Yang kedua bisa pengalaman bermain dengan anak kecil. Boleh juga pengalaman yang diceritakan oleh orang lain. Kejadian yang terjadi di tempat kerja boleh. Kejadian yang kita lihat di tempat umum juga silahkan. Kemudian hewan-hewan di sekitar kita, itu menjadi ide buat kita. Terus bunyi-bunyian di sekitar kita. Alam sekitar termasuk matahari, bulan, bintang, itu juga jadi ide buat kita. Terus dari apa? Dari mimpi juga bisa. Celetukan orang di sekitar kita, tiba-tiba terdengar, oh iya, itu bisa jadi ide buat kita. Terus makanan, makanan kesukaan misalnya, bakso, bakmi, bisa, dan sebagainya. Kemudian apalagi? Penjual makanan. Ya, dengan berbagai ciri khasnya tuh penjual makanan. Kemudian benda di sekitar. Ada balon, buku, meja, dan seterusnya. Terus pembuat bendanya. Bagaimana ya yang membuat lilin dan seterusnya, itu juga bisa menjadi ide. Terus tempat. Bisa di desa, di pantai, bisa di air terjun, dan seterusnya. Kemudian apalagi? Di televisi suka ada acara debat tuh. Debat ya, itu juga jadi ide. Kemudian apalagi? Postingan di sosial media. Kemudian film yang akan kita tonton. Buku yang kita baca. Dan buku yang sudah kita baca. Itu semua bisa menjadi ide buat kita semua. Bisa menjadi ide. Oke, kemudian ide ini pun bisa kita ambil di sini. Kita sebagai guru PAUD nih, atau praktisi PAUD, atau pemerhati PAUD misalnya ya. Kita bisa mengambil ide di sini, di tema. Ya, tema, subtemanya, misalnya tema diriku. Mau ambil tentang subtema tubuhku. Apa nih bagian-bagian tubuh? Boleh ditulis menjadi cerita. Tentang makanan kesukaanku. Tentang apa lagi? Tentang binatang ternak, binatang buas. Wah, apalagi tentang lingkungan yang bersih. Wah, banyak ide-idenya tuh dari tema-tema yang ada di PAUD. Ini sesuai dengan kurikulum 2013.
Oke, berikutnya itu yang pertama ya, langkah yang pertama. Jadi proses pencarian ide. Ceritanya sudah ada tuh idenya, oh iya saya mau nulis ini. Nah, di langkah kedua ini tulis semua idenya. Tulis semua idenya. Oke, misalnya tentang sayuran makanan sehat. Aku suka makan buah-buahan, bermain bersama teman, tubuhku sehat, berani tidur sendiri, berbagi makanan, merapikan tempat tidur, tidak takut dokter, kesayanganku. Ketika ada ide, mungkin ini hanya 12 ya, tapi ibu dan bapak mungkin bisa sampai banyak tuh berhalaman-halaman idenya gitu ya kalau sudah dicari. Itu di langkah yang kedua ya, setelah dapat ide tuliskan. Karena saya ingat betul kata dosen saya nih, dulu Prof. Akdon itu almarhum ya menyampaikan kepada kami bahwa ketika ada ide tulis, ada ide tulis. Karena apa? Ketika ada ide yang kita tidak tulis itu bisa jadi lupa. Dan ide itu memang tidak cukup dengan dihayalkan, dilamunkan, atau di hati saja. Tapi harus terus ditulis. Tuliskan idenya. Oke deh, maju ke langkah ketiga. Langkah ketiga, dari sekian banyak ide, pilih salah satu fokus ide yang akan kita kembangkan. Pilih mau tentang apa dulu ya? Ah, sekarang mau tentang binatang misalnya, tentang makanan kesukaanku misalnya baksonya pedas. Misalnya aku sakit perut. Nah, itu boleh ya. Atau misalnya nih, saya contohnya, saya ambil nih, kita ambil satu cerita. Terpilih misalnya tentang Om Penculik. Nah, saya menulis cerita ini tentang Om Penculik. Waktu itu lagi musim ingat, wah ya ada penculik. Ini ide yang diambil. Langkah keempat, tentukan karakter cerita. Nah, menentukan karakter cerita karena semua cerita itu pasti ada karakternya. Jadi kita tentukan di Om Penculik ini karakternya bagaimana. Terus ada apa saja dalamnya, termasuk tokoh ceritanya. Ya, tokoh ceritanya. Nih, ada di sini tips ya, buat karakter yang menarik. Nah, semua cerita pasti punya karakter. Karena kalau tidak menarik pasti tidak disukai dong. Ya. Terus karakter bisa bercerita jika punya keinginan. Oke, selanjutnya ini cerita akan seru jika karakter menemukan halangan atau rintangan. Jadi buatkan nih, ada rintangan apa nih dari cerita kita ini sehingga betul-betul menjadi hal yang menjadi penasaran nih buat para pembacanya. Nah, oke, sekarang maju ke langkah kelima. Langkah kelima, tentukan plot cerita. Nah, plot cerita itu, nah ini untuk plot cerita ini ada 3 bagian, ya. Cerita misalnya awal ceritanya berapa halaman nih? Berapa halaman awal ceritanya? Misalnya kita ambil halaman 1 sampai 4 misalnya ya. Nih kalau yang pemula biasanya 12 halaman rata-rata nih biasanya ya. Nah, nanti misalnya kalau kalau saya yang kebetulan ini yang Om Penculik itu 25 halaman. Tapi di sini bisa, misalnya kalau teman-teman membuat 12 halaman, bisa nanti plotnya halaman untuk awal cerita 1 sampai 3 halaman misalnya. Apa nih ceritanya? Di sini halaman 1 sampai 4 kegiatan anak PAUD di halaman sekolah dan di dalam kelas. Terus pertengahan, ini ada halaman 5 sampai 16. Biasanya di bagian pertengahan itu paling banyak yang bercerita ya. Ceritanya banyak nih di halaman pertengahan. Saatnya anak pulang, satu persatu anak-anak dijemput orang tuanya. Yang belum dijemput menunggu di halaman. Misalnya seperti itu. Nah, pada akhir cerita, ini rata-rata berapa halaman terakhir nih yang menjadi puncak ceritanya. Misalnya nih, Doni dan Andika belum dijemput, menunggu dekat pagar. Kemudian ada Om Arya, Om Penculik, berusaha membujuk Doni untuk ikut dengan diberikan mainan.
Tapi Doni ingat pesan guru dan mamahnya, hati-hati dengan orang yang tidak dikenal dan tidak boleh mengikuti ajakannya. Itu ya, jadi banyak misalnya ini untuk plot cerita. Oke, sekarang lanjut ke langkah ke-6. Untuk langkah ke-6, buat kerangka cerita. Kerangka cerita ini cerita yang mungkin cerita pendeknya. Secara intinya itu ceritanya seperti apa? Tanya nih, seperti ini ya. Judul cerita Om Penculik misalnya, penulisnya Bu Cici misalnya ya. Nanti teman-teman juga ceritanya apa. Nah ini, cerita ini menggambarkan kegiatan anak-anak di TK Ceria yang senang bermain. Pada saat belajar, anak-anak mengikutinya dengan tertib. Ya, suasana belajar mengajar tampak sangat menyenangkan karena bu gurunya baik. Misalnya, bu guru selalu memberikan nasihat agar anak-anak harus berhati-hati. Sama kalau pada saat pulang sekolah, anak yang sudah dijemput boleh pulang. Jika ada orang yang tidak dikenal, anak-anak tidak boleh pergi dengannya. Nah, itu ya untuk kerangka ceritanya. Nah, pada suatu hari terlihat Om Penculik di depan sekolah menunggu anak-anak yang belum dijemput untuk dibujuk dengan berbagai cara untuk dibawa pergi atau diculik. Nah, buku ini menanamkan sikap berani dan penuh ya nilai moral. Nah, ini bisa dibaca oleh siapa saja ya. Itu kerangka ceritanya. Oke deh, sekarang maju ke langkah ke-7. Langkah ke-7 ini tulis inti cerita dan ilustrasi gambarnya pada format sesuai plot yang sudah dibagi. Ada halaman, ada kerangka cerita, dan ilustrasi gambar. Seperti ini misalnya. Jadi teman-teman membuat seperti ini. Jadi misalnya ada halaman. Kalau 12 halaman, halaman 1 sampai 12. Nah, nanti di sini cerita halaman 1 ceritanya apa? Intinya saja. Misalnya di halaman TK Cerdas Ceria, anak-anak sedang asik bermain. Nah, ilustrasi gambarnya di sini detail ya. Jadi dituliskan mau gambar apa nih pada halaman pertama. Misalnya tampak anak-anak sedang bermain di halaman. Ada yang bermain pasir, burung, 2 orang, ada anak laki-laki dan perempuan. Atau misalnya 2 orang anak perempuan. Terus ada anak yang sedang main jungkitan, 2 orang, anak laki-laki dan perempuan. Terus ada 2 orang anak yang sedang main lari-larian, laki-laki dan perempuan. Tuliskan di situ. Ya, nanti detail juga bajunya apa, warnanya apa. Terus halaman kedua, misalnya ada 4 anak yang sedang bermain. Debbie dan Andika main jungkitan, Debbie dan Anissa main ayunan misalnya. Ya, tampak 4 anak yang sedang bermain. Jadi untuk yang lainnya nanti tuliskan inti-inti ceritanya. Oke, berikutnya langkah 8. Langkah ke-8 ini buat pada buku gambar. Nah, baru ini actionnya nih. Ini aksinya. Di langkah ke-8 ini pasti lebih lama prosesnya. Karena ini langsung aksi membuatnya. Tapi ini sangat mudah karena sudah dibantu dari langkah yang sebelumnya. Sudah mudah, udah dibantu halaman 1, oh iya ya, ini gambarnya. Ini tulisannya. Terus satu halaman dibuatkan. Misalnya nih, misalnya ya, contoh nih ya, ada contoh buku ceritanya nih. Misalnya ini, kasih pada sesama. Nah, ini covernya. Nah, ini ada gambar di depannya seperti ini. Jadi menunjukkan cerita ini tentang apa, ya. Oke. Ini halaman pertama misalnya. Bisa senang sekali bisa berbelanja bersama ibunya di pasar. Mereka membeli sayuran, ikan, dan buah. Tuh, tampak ya, misalnya ada gambar Nisanya, ibunya, dan juga ada penjual sayurannya. Oke, misalnya ini yang lainnya nih, Bimbi si pemberani. Ini kita cari yang mudah-mudah gambarnya ya. Nah, ini yang sudah diwarna misalnya. Tokohnya bebas, boleh manusia, boleh binatang, boleh buahan. Nah, atau berenang bersama kawan. Ya, ini.
Nah, ini Om Penculik nih. Ini sudah diterbitkan oleh Media Guru ya. Penulis saya dan ilustrasinya oleh Helmi. Ini ilustrasinya sudah dibantu teman nih, dibantu dengan komputerisasi nih ya. Nah, ini kemudian ini yang pertama tadi, di sebuah sekolah TK cerdas ceria, tampak anak-anak sedang asik main. Oke, nah ya boleh juga ini judul ini Mimpi Ara. Ini tulisan teman saya. Ya, Mimpi Ara. Ara ini di dalam cerita ini menceritakan bahwa Ara pas mau tidur dia tidak cuci kaki, tidak gosok gigi, tidak berdoa, tapi ditanya oleh ibunya, "Ara, kamu sudah cuci kaki, gosok gigi?" "Udah, Ma." Jadi berbohong nih Ara. Akhirnya ada dia bermimpi yang kurang baik. Nah, anak-anak kan ada yang suka begitu nih misalnya. Ini pun ada untuk pesan moralnya supaya kalau mau tidur harus berdoa dulu, cuci kaki ya. Kalau orang Islam mungkin bisa berwudu gitu. Nah, ini atau banjir. Nah, ini gambar-gambar sederhana nih. Banjir, terlihat suasana banjir ini banyak yang terapung, terbawa ya. Kemudian nih, ini tokohnya sayuran nih. Ada cabe, ada tomat, judulnya Indahnya Persahabatan. Persahabat cabe dan tomat. Karakternya ini ya, karakternya bahwa yang kedua ini adalah mereka bersahabat, saling menolong. Nah, tokohnya dari sayuran nih. Di dalamnya juga sama, ada sayur-sayuran. Jadi ini mudah sekali. Jadi gambar itu sesuai kemampuan kita. Ini yang berikutnya bermain bersama teman atau main HP ya, misalnya itu ya. Nah, ini ilustratornya Pak Ayi. Nah, ada juga ini karya Bunda PAUD provinsi kita, ya Ibu Atalia. Judulnya Mia dan Ikan Goreng. Nah, ini diterbitkan oleh Erlangga. Nah, ini jadi untuk ceritakan ini kalau secara ini mudah ya. Judulnya Mia dan Ikan Goreng. Wah, ini jadi ide cerita tuh untuk ikan gorengnya apa supaya Mia suka ikan. Nah, teman-teman seperti itu. Oke deh, ini contohnya tadi ya. Jadi penulisan di langkah ke-8 itu dari halaman 1 sampai selesai. Nulis, menggambar. Nah, baru langkah ke-9 ini periksa semua halaman. Sudah semuanya nih digambar, tulisannya, ceritanya bagaimana, terus edit tulisannya. Jangan-jangan ada yang salah tulis misalnya. Terus sempurnakan gambarnya. Nah, akhirnya kalau semuanya sudah, selesai deh. Jadi aja buku ceritanya. Jadi selesai, sudah punya tuh buku cerita bergambar. Nah, akhirnya ada kebanggaan tersendiri buat kita semua nih, jika kita sudah membuat sendiri buku cerita bergambarnya. Nah, ini tulislah, jangan lupa mengedit tulisanmu, terus publikasikan. Kan itu bisa di lingkungan sekitar kita, bisa juga dengan tim ya, tim penerbit. Nah, ini ada ciri-ciri nih, ada 2 tanda bahwa buku yang dibaca itu tidak sesuai dengan anak. Yang pertama, ketika orang tua membacakan cerita, sebelum 1 halaman selesai dibaca, anak sudah membalikan halamannya karena tidak sabar. Ini berarti tentang konsentrasi anak belum sepanjang yang diperlukan untuk membaca buku tersebut. Cobalah beralih ke buku yang punya lebih sedikit kalimat dalam setiap kalimatnya. Jadi untuk buku cerita anak memang kalimatnya tidak usah panjang-panjang. Sedikit-sedikit saja, gambarnya juga harus menarik. Terus yang kedua, ketika orang tua membacakan cerita, anak tidak memperhatikan. Terus ada yang sibuk sendiri, bahkan beranjak ke tempat lain. Bisa jadi buku itu terlalu panjang atau topiknya bukan yang disukai anak. Nah, jika sedang mencari buku di toko, ini pesan saja ya, baiknya jika sebagian buku dipilihkan oleh orang tua, tetapi boleh juga beberapa dipilih oleh anak itu sendiri. Oke deh.
Ada 5 hal yang harus banyak kamu lakukan jika kamu ingin menjadi penulis. Nih, yang pertama banyak baca. Wah, ini pasti deh. Jadi banyak input nih ke sini kalau banyak baca, ya. Kemudian yang kedua banyak nulis, banyak nulis. Wah, nulis apa? Ya, berbagai hal. Silakan. Sehingga lama-lama itu akan terbiasa, akan terbiasa. Kemudian yang ketiga banyak melihat, banyak melihat dari tulisan yang lain, lingkungan sekitar dan seterusnya, ya. Nah, ini banyak pergi ke toko buku, melihat apa yang ada dan sedang disukai. Pergi ke tempat lain untuk melihat apalagi yang menurutmu perlu ada lagi, gitu ya. Dan yang keempat, banyak berinteraksi, ya. Nah, untuk banyak yang berinteraksi ini ciptakan harus dapat diterima oleh pembaca. Jadi kita memilih karakter yang cocok nih, yang disukai oleh sekitar. Manusia adalah sumber ide yang tidak terbatas, ya. Terus banyak berdoa. Ini langkah kelima, banyak berdoa dan bersyukur. Nah, jadi memang harus berdoa dan bersyukur. Menjadi penulis ini, subhanallah ya, ini mudah. Tidak ada yang instan di dalam dunia kepenulisan. Dan untuk setiap hal yang berada dalam kendali kita, ada dua hal yang berada di luarnya. Perlu kekuatan yang hanya dapat datang darinya untuk bertahan. Jadi ketika sudah mau menulis, sudah ada menulis, itu disyukuri ya, karena kita sudah bisa menorehkan ilmu dan insya Allah itu bermanfaat untuk semuanya. Oke deh, itu materi yang saya berikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ya, bisa menjadi motivasi buat semuanya. Terima kasih. Iya, sudah selesai. Bunda Cici, mungkin bisa di stop screen-nya dulu, baru kita nanti akan ngobrol sama teman-teman. Oke, Tara sudah berapa menit ini? Wah, 40 menit ya teman-teman ya, berlalu tidak terasa. Teman-teman, luar biasa siang ini pesertanya full 100 orang ini di depan kita. Coba kita lihat semuanya 100, dan ini kelas pertama dengan jumlah yang paling banyak. Tepuk tangan. Berbahagialah teman-teman. Jadi ada sekitar 30 orang yang masih waiting list yang menunggu kelas ini, tapi karena joinnya mungkin tadi muter-muter dulu atau gimana, jadi tidak sempat bisa masuk. Oke, teman-teman, setelah Bu Cici tadi menyampaikan banyak hal, saya akan menayangkan satu slide. Nah, kita harus kepo dengan satu slide saya. Mana dia? Mana dia? Oke, ini. Oke. Nah, oke, teman-teman bisa baca yang saya tayangkan sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Ini hasil gimmick-gimmick tadi malam dengan Bu Cici. Jadi kita tadi malam ngerumpi cantik dengan Bu Cici, hasilnya ini. Jadi teman-teman yang berada di grup ini, di kelas siang ini, kelas online menulis cerita bergambar adalah kelas online yang plus-plus. Kenapa plus-plus? Karena satu, kita akan berikan reward kepada teman-teman. Rewardnya apa? Rewardnya adalah berupa e-sertifikat 32 JPL. Wow. Untuk beberapa teman yang dosen dan pegawai negeri mungkin bisa untuk kenaikan pangkat. Ada caranya, tapi tidak bisa begitu saja kita berikan. Yang pertama adalah teman-teman mengikuti full kelas ini sampai dengan nanti selesai, itu akan dihargai dengan 4 JPL. Kemudian setelah itu teman-teman diberikan tugas mandiri. Bagi yang berhasil melaksanakan tugas mandiri nanti berupa apa? Berupa hasil dari buku cerita bergambar. Jadi nanti cerita bergambarnya harus bagaimana, berapa lembar, dikirimkannya ke siapa dan sebagainya, nanti Bu Cici bisa bantu untuk memberitahukan. Jadi sekali lagi, kelas online hari ini adalah kelas plus-plus. Teman-teman akan diberikan 32 JPL di sertifikat, e-sertifikatnya, jika
teman-teman bisa mengikuti kelas ini sampai selesai, kemudian follow up dengan tugas mandiri. Jadi tugas mandirinya itu kita hargai dengan 28 JPL, yang mana itu kita asumsikan di 7 hari. Jadi 7 hari itu kita hargai per harinya adalah 4 JPL. Gitu. Nanti setelah terakumulasi, sudah ada buku ceritanya, kemudian buku cerita itu nanti diserahkan kepada Bu Cici. Setelah diserahkan kepada Bu Cici akan ACC. Kalau misalnya yang nyerahkan ini 90, tapi ternyata yang memenuhi syarat itu hanya 40, berarti 40 orang itu yang akan mendapat e-sertifikat dari kami. Ada namanya, ada materinya, kemudian di belakangnya ada materi-materi yang berupa tugas mandiri. Apa saja, membuat outline, membuat macam-macam. Nanti Bu Cici akan membantu membuatkan submateri apa saja yang ada di belakang e-sertifikat. Setelah itu, ada yang manggil-manggil anak saya nih. Ada iklan sebentar ya. Oke, jadi setelah itu, setelah Bu Cici memverifikasi, memvalidasi, maka nama-nama akan diberikan kepada kami. Nah, nama-nama yang akan diberikan ke kami itu kemudian akan disampaikan kepada yang terpilih untuk bisa mentransfer kepada kami Rp20.000. Untuk apa? Untuk pengganti desain. Kan kita butuh yang desain sertifikat, kemudian yang mengirimkan dan sebagainya. Jadi setelah diverifikasi dan divalidasi oleh Bu Cici, maka yang bersangkutan nanti akan kita hubungin. Bagi yang tidak dihubungin berarti nanti kita akan coba lain kali lagi. Nah, begitu. Oke, bisa diterima mungkin teman-teman yang saya sampaikan tadi. Bu Cici, sebelum kita tanya jawab, mungkin bisa menambahkan sayang? Ya, bagus sekali Bunda. Saya setuju nih, setuju dari Pak Utok ini keren ya. Karena memang materi dari saya ini kan ada artinya harapannya teman-teman punya karya. Jadi materi yang saya sampaikan ini dari 9 langkah, saya yakin ini bisa diikuti oleh teman-teman. Dan ketika misalnya, wah iya ingin sekali membuatnya, tapi bagaimana caranya, ikuti saja satu persatu langkahnya. Saya yakin itu bisa. Dan nanti harapannya ketika sudah gitu ya, sudah nanti bisa di-share ke saya akan lihat, wah ini keren. Untuk gambarnya bagaimana ya? Gambar sekemampuan kita, sekemampuan. Termasuk tadi tokohnya apa, ceritanya apa, itu tergantung dari teman-teman semua. Nah, semangat nih, harapannya teman-teman yang ada di kelas ini semuanya punya karya. Hasil dari kelas online ini, semuanya punya minimal satu kan, satu dulu nih selama beberapa hari. Nah, itu untuk motivasi awal. Berikutnya punya karya-karya yang lainnya. Begitu, Bunda. Sip. Oke, jadi teman-teman boleh dikepoin nanti kemana ya alamat emailnya, kemana nomor WA-nya. Nanti setelah kelas ini selesai akan kita share di grup ya. Jadi jangan keluar dulu dari grup. Kemudian ini Bunda Cici mungkin nanti ada yang bertanya, berapa minimal lembar yang bisa diserahkan? Jadi adakah minimal lembar yang bisa diserahkan sebagai hasil karya tersebut? Ya, betul. Untuk awal nih, untuk awal boleh Bunda membuat 10 sampai 12 halaman dulu deh, ya. Itu di luar cover ya. Jadi ini mudah, misalnya kan tadi ada plot, 3 plot ya. Nanti cerita di awalnya apa, di tengahnya apa, di akhir apa. Jadi bisa 10 halaman atau 12 halaman. Lebih dari itu juga boleh, maksimal 25 halaman. Oke, dengan tetap sesuai dengan kaidah-kaidah cerita bergambar ya. Ya. Oke. Ya, Oke, teman-teman, jadi sekali lagi saya sampaikan minimal 10 halaman di luar cover. Berarti kalau dengan cover 12 lah, dan tidak boleh di diskon-diskon lagi, itu sudah sangat minimal sekali. Nah, berarti nanti misalnya saya punya nih 12 lembar. Kemudian apakah 12 lembar itu saya jadikan satu file, Bu? Saya jadikan satu file, kemudian saya kirimkan ke Ibu dalam bentuk PDF begitu?
Iya, betul. Hmm. Betul. Jadi nanti teman-teman bisa kalau sudah selesai nih, tinggal dipoto. Ini kalau ada di HP ini ada aplikasi Cam Scanner atau CS, itu bisa dipoto halaman per halamannya. Jadi nyambung nih, terus di PDF-kan, kirim aja ke Cici gitu. Nah itu. Jadi mau diwarna, tidak diwarna itu terserah. Yang penting sudah jadi buku cerita bergambar tuh. Oke, siap. Semangat ya teman-teman ya. Oke, sudah jelas Bu Cici. Sekarang kita akan masuk ke sesi berikutnya. Teman-teman silakan yang bertanya boleh dituliskan di chat. Boleh bertanya dengan dituliskan di chat. Nanti yang menulis di chat namanya akan kami panggil dan silakan menyampaikan pertanyaannya langsung. Oke, siapa yang sudah Ya. bertanya? Kita lihat. Sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, Bu Cici, dari kita informasikan kepada teman-teman yang lain bahwa hari Sabtu ini tanggal berapa ya? Sebentar saya cari. Bunda mood. Oke, tanggal 18 April kita punya kelas khusus untuk drawing. Jadi step by step untuk bisa menggambar. Nanti narasumbernya Pak Ayi. Pak Ayi itu temannya Bu Cici ya. Boleh diceritakan beliau Bu Cici siapa? Boleh. Pak Ayi itu, beliau itu adalah seorang ilustrator ya di beberapa media cetak dan juga sebagai pelukis, guru lukis dari seni rupa UPI ya. Nah, ada beberapa buku cerita saya yang ilustrasinya sama beliau. Itu. Bunda suara. Suaranya di mute ya. Oke teman-teman. Jadi intinya bahwa kita akan fasilitasi kelanjutan dari materi hari ini dengan kelas menggambar. Menggambar itu memang sangat dasar, tapi nanti teman-teman akan diberikan tips-tips, langkah-langkah, step by step bagaimana sih menggambar bagi pemula. Nah, nanti jangan lupa untuk join, flyernya akan kita share hari ini. Dan kelasnya hanya satu kelas saja, kita tidak membuka 2 kelas. Jadi segera daftar dan segera stay tune. Oke, ini ada beberapa pertanyaan. Oke, mana nih? Ada, kita bacakan satu persatu. Oke, yang menggambar saya skip aja karena Bu Cici kalau ada pertanyaan tentang menggambar bisa dijawab atau kita skip aja. Dicoba aja. Oke. Oke, ini ada Bunda Nining. Nah, mana Bunda Nining? Bunda Nining bisa dengar suara saya coba unmute dulu ya, sebentar. Sabar. Saya unmute dulu semuanya. Oke, saya coba. Oke, teman-teman yang namanya saya panggil nanti boleh unmute sendiri ya. Yang namanya tidak saya panggil tetap dalam kondisi mute. Kecuali saya dengan Bu Cici tetap unmute. Unmute. Oke. Saya panggil tadi Bu Nining. Bunda Nining bisa dengar suara saya? Bisa dengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana gambarnya? Mana? Alhamdulillah baik. Hai Bunda Nining dari mana nih? Dari Karanganyar, Bunda. Karanganyar itu Jawa Tengah. Karanganyar, Jawa Tengah. Oh, iya. Monggo silakan. Monggo silakan. Iya, terima kasih Bunda. Jadi menarik sekali materi hari ini yang memotivasi saya untuk berkarya, gitu ya. Mudah-mudahan nanti saya hasil karya setelah ini. Nah, pertanyaan saya seperti yang saya tulis di chat itu tentang tips bagaimana menggambar untuk pemula. Karena sejujurnya gitu ya,
untuk proses ini yang saya khawatirkan itu kemampuan saya untuk menggambar itu masih yang sangat-sangat minim. Jadi tadi saya bertanya ke Bunda Cici bagaimana tipsnya untuk menggambar bagi pemula. Terima kasih. Oke, silakan. Oke, Bunda Cici boleh langsung dijawab. Ini Bunda Cici sebentar. Bu Boleh, Cici. ya. Oke, Terima silakan kasih Bunda. Bu Nini, ya. Ya, pertanyaan yang sangat bagus dan tentu saja ini pernah dirasakan oleh saya. Karena saya juga tidak cukup pandai menggambar, Bu. Jadi bagaimana ingin bisa membuat cerita bergambar. Kalau saya awalnya tuh ketika misalnya sudah dapat ide nih, tokohnya siapa. Ya, kita cari tokohnya yang mudah dulu gambarnya. Misalnya ikan, ikan itu kan agak mudah ya, ikan misalnya. Atau tentang buah-buahan, hewan atau buah-buahan atau tumbuhan. Nah, kalau tips saya cari gambar misalnya gambar yang udah ada, saya tiru. Saya tiru dulu. Seperti itu. Jadi itu yang paling mudah. Karena kan kalau untuk awal kita belum tahu ini seperti menggambar ini misalnya ya. Menggambar yang ini. Nah, ini meniru dari yang gambar yang ada. Meniru gambar yang ada, ditiru gitu. Oh ya, ke sini ya kalau gambar lumba-lumba atau gambar apa. Jadi melihat gambar orang lain yang mungkin tentu sesuai dengan kemampuan kita. Nah, terus dilatih. Pernah saya juga sampai ikutan nih ke guru lukis, gimana nih cara ini. Nah, sekarang banyak Bu buku-buku referensi untuk bagaimana belajar mudah menggambar juga banyak. Dari misalnya dari bulat bisa jadi apa, dari kotak bisa jadi apa, dari huruf jadi apa, itu bisa mungkin awal-awal menggambar seperti itu. Nah, ditambah nanti intinya memang rajin kitanya. Seperti itu, Bu. Oke. Hai, sudah cukup jelas ya, Bunda Nining ya. Jadi harus semangat, harus menerima tantangan kami. 32 JPL di sertifikat harus dicoba, harus dicoba. Perkara nanti divalidasi oke atau tidak sama Bu Cici itu urusan kedua, ketiga, keempat, kelima. Berikutnya ini Bu Devi, Bu Devi Natalia ini bisa dengar suara saya Bu Devi? Pasti orangnya cantik ini namanya Devi. Hai. Bu Devi, bisa dengar suara saya? Di-unmute dulu. Halo, iya. Hai. Iya nih, dapat nih. Kurang. Suaranya kurang kenceng. Mana fotonya, gambarnya? Aduh. Halo, Tuh Bunda, kan. bentar. Oke, stop dulu, jangan bicara dulu. Bener kan kata-kata saya? Devi itu cantik. Tapi saya punya temen loh namanya Devi, tapi dia ganteng. Namanya Devi Sulaiman. Oh. Silakan Bu Devi, silakan. Nah, ini Bunda mau tanya dulu. Kan itu kan tadi gambarnya manual aja ya. Jadi nggak perlu pakai aplikasi gitu ya. Nah, Boleh. terus ini kertasnya pakai apa aja Bunda? Ya, oke. Untuk gambar boleh manual, boleh aplikasi. Tapi untuk pemula, untuk awal nih, saya harapkan manual aja dulu. Manual aja dulu. Nah, kalau misalnya nanti untuk next berikutnya, kita bisa aplikasi nih. Bisa aplikasi gambarnya gitu. Silakan. Pakai kertasnya boleh. Kertas gambar juga kan ada buku gambar ya yang A4 gitu, itu bisa pakai buku gambar atau kertas karton dipotong-potong, kertas karton jadi agak tebal gitu ya. Ya? Manila putih mungkin ya? Ya, manila putih, betul. Manila putih. Sekian Jadi Bunda, saat terima mau kasih. pakai HVS juga boleh, HVS tebalnya boleh. Oke, terima kasih. Oke, Ya, thank you. sama-sama. Kalau Bu Devi kayaknya terlalu tua ya, Neng ya. Atau Miss. Thank you ya pertanyaannya ya, sudah dijawab tadi. Jadi kita tunggu Bu Devi ikut bersama-sama kami mendapatkan 32 JPL di sertifikat ya. Sip. Oke, teman-teman saya coba baca lagi ini pertanyaan berikutnya dari Bu Nur Hasanah HN. Nah, Bu Nur Hasanah HN bisa dengar suara saya, Bu?
Ya, saya dengar. Hai, mana nih? Nah, silakan. Bu Nur Hasanah, silakan dikenalkan dari mana dan apa pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Bu Nurul dan Bu Cici, salam kenal. Tadi beberapa pertanyaan sebetulnya jadi pertanyaan saya juga, tapi alhamdulillah sudah dijawab oleh Bu Cici. Nah, selanjutnya minta minta saran dari Bu Cici yang sudah berpengalaman nih, buku-bukunya sudah diterbitkan ya. Bagaimana kalau misalnya kita ingin gitu ya buku kita diterbitkan di penerbit, lalu bisa dibaca orang se-Indonesia, itu kan satu kebanggaan ya Bu Cici ya. Itu apakah buku yang sudah kita tulis yang pakai tulisan tangan mungkin atau gambar manual itu, apakah itu yang kita serahkan atau seperti apa Bu Cici? Mungkin boleh dikasih tahu ke kita. Terima kasih. Oke, Ibu belum sebutkan Ibu dari mana? Oh, saya dari TK Cantari di Pamulang. Pamulang. Oke, makasih. Silakan Bu Cici dijawab, Bu. Ya, baik. Buat Bu Nur Hasanah dan juga teman-teman yang lain. Nah, ini ketika misalnya kita ingin menulis buku, kemudian diterbitkan di salah satu penerbit, gitu. Itu sesungguhnya memang intinya kita punya konsepnya kuat. Nanti kan pasti ada semacam diperiksa ya, nanti naskahnya cocok enggak nih, diterima enggak sama penerbit. Tapi tentu saja tidak tulis tangan. Ya, kalau misalnya ini nanti ditik dan belum berbentuk cerita seperti ini. Karena nanti untuk ilustrasi juga setiap penerbit kan punya ilustratornya. Ya, jadi ada dua. Ada ilustrator yang dari penerbit, ada juga yang misalnya kita sudah gambarnya sudah oke gitu ya, udah oke, tapi nanti sama penerbit dicek. Jadi Ibu bisa membuat seperti tadi yang dibuat di format itu dulu. Naskahnya seperti itu. Misalnya halaman pertama, ceritanya apa nih ya? Terus kerangka ceritanya apa? Nanti halaman pertama tentang apa, ilustrasinya apa. Pertama sekali yang diserahkan ke penerbit adalah itu dulu. Itu dulu. Nanti oleh penerbit masuk enggak cerita seperti ini? Rame enggak nih? Buat penasaran enggak? Artinya untuk karena berpikir nanti di pasaran ya, dibutuhkan di pasar enggak? Atau bagaimana nih? Nah, jadi Ibu mau ke penerbit itu aja dulu formatnya seperti yang saya buat tadi. Dicontohkan, tadi ada halaman, cerita apa, ilustrasinya apa. Cukup segitu dulu, nanti diserahkan ke penerbit, nanti ada tindak lanjut jika memang ceritanya bagus. Setelah itu nanti akan di-follow up oleh penerbit. Nah, jangan sedih ketika misalnya, wah ini tidak cocok, ini. Nah, itu jadi tantangan buat kita, nulis lagi. Jangan jadi sedih, nulis lagi yang lebih rame. Karena saya pun sama, ketika mengirimkan ke penerbit tidak langsung mulus diterima. Jadi ada masa-masanya, wah ini Bu, nggak bisa ini, sudah banyak di pasaran cerita kayak gini. Ya, oh yang kayak gimana dong yang diperlukan? Makanya di situ kita harus sering jalan ke toko buku nih. Ke toko buku, sering baca, lihat-lihat yang dibutuhkan seperti apa, bahasanya bagaimana, ceritanya pokoknya yang menarik. Itu Bu, barangkali. Oke, sip. Sudah cukup jelas ya Bu Nur Hasanah ya. Oke, kita ke penanya berikutnya. Ini ada orang Cirebon mau nanya nih. Mana dia? Teh Ulfi. Bisa dengar suara saya? Hai. Ya Bun. Mana? Siap. Nah, silakan bertanya. Merah-merah. Merah. Makasih Bun waktunya. Oke, pertanyaannya tadi sudah ya Bun ya, sudah saya tulis. Bunda Cici, halo. Halo. Ya, Assalamualaikum Bunda, ketemu ya. Waalaikumsalam. Ya. Bunda gini,
untuk menulis itu kan tentunya butuh imajinasi yang tinggi ya Bunda ya. Nah ini kaitannya di anak usia dini itu kan pasti tidak terlepas aspek gitu ya. Nah untuk membuat satu tema cerita itu apakah harus melibatkan 6 aspek keseluruhan atau cukup satu aja? Misalkan cukup kognitif saja, cukup psikomotoriknya saja, atau harus 6-6-nya tadi. Karena mohon maaf ya Bunda, misal kita nulis untuk tingkatan di level perguruan tinggi, misalkan kalau sudah nulis satu tema ya udah satu aja. Contohnya kita menulis mata pelajaran ini. Nah udah itu aja, tidak melibatkan yang lain-lain kan seperti itu Bun. Nah kalau di PAUD kan tidak satu tadi, tapi harus 6 aspek. Nah ini yang saya tanyakan, ketika kita membuat cerita tadi, cerita untuk anak, apakah melibatkan 6 tadi atau cukup 1 atau 2 atau minimal 3 gitu. Seperti itu Bun, pertanyaannya mudah-mudahan bisa diterima. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you Teh Elvi. Silakan Bu Cici Ya, langsung jawab. sama-sama Bun. Ya, oke. Bu Ulfi ya. Nah, untuk pertanyaannya juga bagus nih ya untuk teman-teman. Untuk ini kan kita membuat buku cerita nih, bukan membuat RPP ya. Kalau RPP pasti harus semua aspek itu ya lingkup pengembangan ada. Nah, tapi untuk cerita tidak mesti semuanya, Bu. Tidak mesti semua. Hanya yang perlu diingatkan dalam cerita itu tentu harus ada pesan moralnya. Pesan moralnya apa? Toh kita misalnya mau ngambil tentang satu aja subtema ya, tentang satu topik. Itu bisa, nggak apa-apa. Gitu, hanya mungkin ke aspek sosial saja. Tidak apa-apa, aspek sosial saja. Atau tentang psikomotornya aja. Tapi ada perpaduan sosial dengan psikomotoriknya juga nggak apa-apa gitu, silahkan. Tapi tidak ada tuntutan ini harus 6 lingkup pengembangan semuanya, tidak. Hanya satu saja juga boleh. Barangkali. Itu ya. Baik, teman-teman sudah dijawab. Sebelum pertanyaan berikutnya saya bacakan, mohon selain yang bertanya, mikrofonnya di-mute-kan. Nanti kalau saya mute-kan di sini harus unmute-kan satu-satu. Jadi mohon kerjasamanya. Ini Bu Ane, Desi, ya misalnya. Oke, hanya saya dengan Bu Cici dan nanti yang bertanya yang mic-nya on. Sebelum masuk ke pertanyaan berikutnya, nih Bu Cici tadi ada beberapa yang japri ke saya dari private chat ya, bertanya apakah kelas ini bersertifikat, gitu kan? Kelas-kelas online kita sementara ini belum bersertifikat, kecuali kelas khusus dan kelas plus-plus. Itu adalah reward dan apresiasi yang kami berikan. Kelas khusus itu apa? Kelas yang kami akan buat secara paralel, berseri, dan wajib diikuti itu akan bersertifikat, tapi dia berbayar. Dan ini akan kita lakukan 2 minggu lagi dengan tema penilaian. Khusus 4 hari itu narasumber Teh Irma akan mancuin kita dan akan menghandle serta membimbing kita bagaimana sih dalam kondisi BDR ini penilaian capaian perkembangan anak tetap bisa kita buat. Nah itu. Jadi saya sampaikan ke yang private chat dan teman-teman yang ada di sini mungkin menanyakan apakah kelas ini bersertifikat. Rencananya memang akan bersertifikat, tetapi teman-teman saya perlu sampaikan ya yang belum pernah join kelas sebelumnya bahwa kelas ini adalah kelas online gratis. Pendanaan yang dilakukan adalah pendanaan gotong royong. Zoom yang kita gunakan kali ini adalah Zoom berbayar dan bayarnya pakai dolar. Nah, alhamdulillah kemarin ketika ada beberapa kelas kemudian ada yang donasi. Nah, termasuk Bu Cici nih. Thank you ya Bu Cici ya. Sudah narasumber tidak dibayar, tapi kelas donasinya juga ikut. Nah, donasi itu untuk apa? Untuk membayar Zoom lagi. Jadi kita akan bayar Zoom-nya agar tidak pakai yang kelas gratisan per 40 menit berhenti. Gitu. Jadi teman-teman untuk sertifikat kami masih pikirkan nanti teknisnya bagaimana. Jika dana itu nanti berlebih,
nanti akan kita buatkan sertifikat di akhir. Kita nunggu sampai kapan kita BDR ini, kita belum tahu karena pemerintah menambah lagi apa sih kebijakan untuk tidak bisa kemana-mana, lockdown dan sebagainya istilahnya ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman yang tadi chat pribadi ke Zoom ini, saya sampaikan agar semuanya juga tahu, gitu kan. Jadi sekali lagi di sini ada Teh Anita. Mana Teh Anita? Teh Anita bisa dengar saya, Teh Anita? Oke, ada Teh Anita, ada juga Bu Fitri, ada Bu Eva, Nurjini Fazilet, kemudian ada Bu Heni, ada Bu Yosi. Nah, kita memang tim kecil yang menginisiasi ini. Kemudian di bawah naungan Pautok sebagai wadah untuk bisa membuatkan kelas online ini. Oke, itu jawaban saya cukup panjang, Bu Cici dan teman-temannya. Mohon maaf karena saya harus menjelaskan beberapa japri private ke saya cukup banyak. Jadi saya wajib untuk menjawabnya. Oke, berikutnya ini Bu Meta. Bu Meta, hai Bu Meta. Bu Meta. Duh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Bu Meta dari mana? Dari Depok, Ibu. Oh, mangga silakan Bu, silakan bertanya. Bu Cici masih ingat? Saya mau bertanya Bu Cici, bias untuk cerita bergambar, tulisannya untuk anak usia dini itu di bawah atau di sampingnya, kemudian dengan ukuran, misalnya ukuran kertas gambarnya A4, nah ukuran tulisannya itu berapa? Ya, oke. Ya, baik untuk buku cerita bergambar, sebenarnya kalau rata-rata nih, untuk awal itu tulisannya di bawah. Tulisannya di bawah, ya. Tulisannya di bawah. Kemudian ukuran tulisannya bagaimana? Itu sebenarnya bisa disesuaikan dengan gambar, kertas dan gambar. Ketika misalnya ini A4 misalnya ya, gambarnya seperti ini kan pasti lebih besar gambarnya. Nah, tulisannya kalau di tulisan komputer kurang lebih ukuran 14 atau 16. 16. Ya, kurang lebih kalau pakai ini ya, misalnya diketik gitu ya, kemudian ditempel. Kalau tulis tangan itu disesuaikan. Gitu, seperti itu. Itu barangkali ya. Sedikit lagi Bu, berarti tulisannya itu nanti kita tulis tangan ya? Untuk yang sekarang? Untuk yang sekarang boleh tulis tangan, boleh juga kalau udah ditik kemudian ditempel, tidak apa-apa. Ya. Silakan. Ya. Atau nggak ditempel juga di print, tapi ada yang lembar di bawahnya gitu ya, yang apa bagian bawah. Yang bagian bawah. Iya. Oke. Terima kasih Cici dan Bunda. Sama-sama. Bu Meta, kita tunggu hasil karya Ibu ya, dikirimkan ke Bu Cici, nanti akan divalidasi apakah Ibu berhak mendapatkan 32 JPLDE sertifikat ya. Amin. Oke, ditunggu. Berikutnya ini Bu Murnianti Ismail, MPD. Mana nih? Hai Bu Murniati. Bisa dengar suara saya, Ibu? Pertanyaannya cukup bagus soalnya. Oke, Bu Murniati. Bu Murniati Ismail. Oke, kita lewatin ya. Berikutnya Bu Evi Mulyati. Siap, Bunda. Oke, silakan bertanya Bu. Kenalkan Ibu dari mana? Bunda, saya Murnianti Bunda. Tadi belum. Oh, Bu Murnianti dulu ya. Mangga, Bu Murnianti dulu deh. Mangga, Bu Murnianti dari mana? Mohon maaf ya. Ya, mangga. Ibu dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bunda Cici, sehat selalu untuk teman-teman semua juga seluruh Indonesia. Amin, amin. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk bertanya. Saya Murnianti dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Wih, Kalimantan Selatan jauh sekali. Silakan Bu. Di Jawa ini baru berkunjung ke Kalimantan ya. Terima kasih.
Ya, saya appreciate banget, saya senang banget. Terima kasih pembelajaran hari ini. Bu Cici sudah banyak memberi inspirasi karena saya juga dulu guru TK ya, sebelum seperti sekarang. Banyak sekali saya belajar dari anak-anak TK saya. Yang saya tanyakan adalah kalau dalam cerita bergambar, satu kan masalah kita ini kan nggak bisa menggambar nih yang sudah tadi dibahas ya, mudah-mudahan saya bisa ikut kelas gambar. Yang kedua adalah bagaimana untuk tokoh-tokoh yang ada di dalam buku cerita tadi. Misalkan ada nggak minimal berapa tokoh, karena kesulitan kami menggambar itu tentunya kan juga berpengaruh untuk banyaknya tokoh yang ada di buku bergambar. Mungkin itu Bunda, terima kasih untuk kesempatannya. Pertanyaan pertama apa tadi? Kurang jelas yang pertama itu. Kalau yang kedua aja. Oke. Pertanyaan pertama. Itu yang saya tanyakan tadi memang tokoh. Jadi dalam membuat buku cerita bergambar ini permasalahan kami ini yang tidak bisa menggambar tentunya bagaimana membuat tokoh-tokoh dalam buku cerita tadi. Ya, mudah-mudahan saya bisa ikut kelas gambar yang tadi Bunda Nurul sampaikan. Nah, yang kedua, bagaimana ada nggak aturan untuk jumlah tokoh yang ada di dalam buku cerita? Karena semakin banyak tokoh tentunya tantangan kami untuk menggambar semakin besar. Ya. Mungkin itu Bunda, terima kasih. Oke, salam dari kami untuk teman-teman di sana. Silahkan Bu Cici dijawab. Ya, baik, terima kasih Bu Murnianti. Nah, untuk pertanyaan pertama, untuk tokoh, ini memang kita menentukan tokohnya siapa gitu ya. Itu sesuai dengan, kalau untuk saat ini pemula, bagusnya sesuai dengan yang kita mampu. Tokohnya yang mudah gitu ya. Apa nih, mau orang boleh, mau buah-buahan boleh, mau binatang boleh, silakan. Yang tentunya bisa kita gambar. Tapi yang selanjutnya, ketika misalnya bagaimana jumlah tokohnya harus berapa, ini tidak ada ketentuan. Hanya kalau terlalu banyak tokoh di dalam buku, anak juga akan pusing nantinya. Nggak hafal tokohnya itu ada siapa aja. Misalnya, kalau batasannya sih tidak ada, Bu. Misalnya harus berapa, tidak ada. Tapi harus jelas, tokoh ini menggambarkan siapa, tokoh ini gimana ada. Misalnya kalau di saya ini ada 5 tokoh misalnya. Tokoh pertama ada ini, ada ikan lumba-lumba ya, misalnya untuk yang binatang ini. Jadi ini semuanya ada namanya nih. Ya, ada namanya. Misalnya ini ada Bimbi si lumba-lumba. Nah, teman-temannya ada Oki si kura-kura. Ya, ini Oki. Jadi ada diberi nama semua sehingga anak-anak bisa di setiap halamannya nanti dia hafal, oh ini si Oki, ini si Bimbi, ini siapa gitu. Itu tapi jangan sampai terlalu banyak ya, nanti anak-anaknya boleh satu lagi Bunda Cici. ya. Biasanya untuk penggambaran tokoh itu baiknya kita taruh di halaman depan untuk memperkenalkan di awal atau bisa di halaman-halaman selanjutnya. Ya, untuk tokoh, kalau di cover itu yang jadi, kalau ini mungkin pemeran utama, ini siapa? Kan judulnya ini Bimbi si pemberani. Berarti Bimbi itu hanya satu aja yang dimunculkan bahwa ini adalah tokoh utama. Nah, nanti di halaman-halaman berikutnya, itu bisa apa di halaman pertama ada 2 tokoh, di halaman keduanya nambah lagi, sesuai dengan ceritanya. Ya, apa yang diceritakan. Gitu. Sehingga nanti kan di tiap halaman, oh ada lagi nama nih, 1 tokoh lagi ada. Sehingga itu anak, oh ini ada siapa nih namanya, dibuka gitu. Itu Bu barangkali. Baik Bunda Cici, terima kasih banyak, sangat menginspirasi. Oke. Sukses selalu ya Bunda. Ditunggu ya Bun karyanya ya. 7 hari Insya setelah Allah, hari ini. Bunda Nurul. Oke, siap. Thank you. Berikutnya ini tadi Bu Evi Mulyati. Mana Bu Evi? Tadi Ya, udah. Bunda. Hai. Bunda Nurul. Ya, silakan. Ya. Ibu dari mana? Ya, baik, terima kasih. Saya dari Jakarta Timur, bertugas di TK Mutiara. Oke, bisa Jadi di-on-kan Bunda Cici, videonya? Videonya bisa di-on-kan? Boleh, Bu. Pakai kerudung kan? Pink nggak? Iya, Bun. Halo. Ya, Bun. Bunda Cici. Ya, halo. Silakan Bu. Waduh. Iya,
Untuk dalam buku cerita tersebut, apakah ada minimal jumlah kata di dialognya atau hanya berupa alurnya saja? Baik, terima kasih. Oke, mungkin saya perjelas ya, Bu Cici sama Bu Evi. Bu Evi bertanya, Bunda Cici mau tanya berapa minimal jumlah kata untuk cerita bergambar. Nah, itu pertanyaannya. Baik, terima kasih Bu Evi. Nah, untuk jumlah kata ini tidak ada batasan, tetapi untuk di dalam buku cerita bergambar tentunya jangan terlalu banyak. Ini minimal kan 1 kalimat. Ya, 1 kalimat itu bisa 2, 3, 4 Kak. Tapi bisa maksimalnya sampai 5 kalimat. Jangan sampai terlalu banyak, tapi kalimatnya kalimat-kalimat pendek saja. Ya, bisa misalnya 2 sampai 4 kalimat, bisa 1 kalimat pun bisa. Gitu. Hanya untuk jumlah kata ini tidak ada ketentuan, misalnya hanya tidak boleh terlalu banyak gitu. Terlalu panjang. Itu ya Bu Evi. Oke, ini Bu Evi ada juga saya yang sama tanya. Di situ tetap ya, Bunda Cici, satu lagi berarti di situ boleh dilakukan. Suaranya kayaknya Bu Evi. Boleh dilakukan dialog antara tokoh tersebut. Dicantumkan dialog antar tokohnya tersebut. Boleh Bu, boleh. Di dalam buku cerita bergambar boleh dimasukkan dialog. Halo. Iya, halo. Bu Evi mungkin sinyalnya yang kurang oke ya Bu Evi ya, tapi kami mendengar jadi kami jawab aja. Ibu mungkin tolong mute-kan dulu mikrofonnya ya. Oke, saya mute-kan aja. Silakan Bu Cici dijawab. Ya, baik Bu Evi, untuk di dalam cerita bergambar. Ya, di dalam cerita bergambar boleh jika ada dialog di dalamnya, ada tanya jawab misalnya, Mama aku mau membeli ini misalnya. Nah, jadi ada dialog juga boleh. Yang penting dialognya bisa dipahami oleh anak-anak. Nah, misalnya ini saya contoh ya, ini untuk ini misalnya ada ini hanya kalimat saja. Di dalam cerita ini hanya 2 kalimat saja ya. Misalnya Nisa senang sekali bisa berbelanja bersama ibunya di pasar. Terus mereka membeli sayuran, ikan, dan buah-buahan. Ini jadi kalimatnya simpel saja, tidak usah terlalu banyak ya. Nah, kemudian ketika ada misalnya mau ada dialog juga boleh. Misalnya saya lihat sebentar ya. Cari yang ada dialognya. Jadi boleh ditampilkan di situ. Nah, misalnya gini. Ketika ada ini si gurita ini kan menghalangi Bimbi mendekati gurita dan bertanya, mengapa kamu menghalang perjalanan kami gitu ya. Jadi di sini ada dialog nih di buku cerita ini. Nah, karena teman-temannya tidak boleh melewati tempat itu. Jadi sama si Bimbi ditanya nih kepada gurita, mengapa gurita ya? Mengapa kamu menghalangi perjalanan kami? Dengan sombongnya gurita menjawab, kalian tidak boleh lewat. Kata gurita ini. Jadi itu boleh ketika ada dialog di dalam buku ceritanya. Itu Bu Evi barangkali ya. Oke, sudah cukup jelas ya Bu Evi ya. Berikutnya. Oke, thank you ya pertanyaannya ya. Ini ada Bu Meta japri saya, tapi tidak menuliskan apa yang ditanya. Bu
Bu Nurul, saya mau tanya ya, gitu aja. Mana ini orangnya? Bu Meta. Bu Meta mau tanya apa? Hai. Mungkin tadi Bunda, udah. Udah ya? Udah, oke. Oke, sekarang Bu Lili Satria. Bu Lili Satria. Bu Lili Satria bisa dengar saya, Bu? Hai, Bu Dokter. Assalamualaikum. Mana nih? Apa kabar, Bu Cici? Baik-baik. Assalamualaikum. Oke, silakan Bu. Ya, saya mau nanya ini Bu Cici. Kalau kita nulis untuk buku cerita bergambar itu, ya, untuk satu buku gambar itu selesai dalam satu kali atau bisa kita tunda? Sensasinya gimana bedanya? Kalau misalnya kita langsung nulis selesai, atau misalnya tadi kan ada 3 bagian ya, bagian pertama dulu misalnya, terus bagian kedua, bagian ketiga. Nah itu beda nggak kalau kita langsung selesai atau sama yang ini, sama sekaligus, sama dibagi-bagi gitu? Apa nanti bisa idenya berubah gitu? Itu aja mungkin. Makasih Bunda Nurul. Oke, thank you Bu. Saya lihat Ibu dengan saya ini cocok kalau kita validasi berdua ya, sama Pinky. Oke, Bu Cici silakan dijawab pertanyaan dari Bu Dokter Lili. Oke. Ya, baik Bu Dokter Lilis. Nah, ini pertanyaan menarik ya. Nah, jadi Bu Lilis, untuk yang 9 langkah itu, tadi ada 9 langkah dibagi 3 bagian, ya. Jadi kan dalam menulis cerita itu mesti diawali dari bagian pertama. Kalau bagian pertama itu kan ada bagaimana mencari ide, ya. Cari ide dulu, apa ya idenya, dari mana-mana kan tadi ya. Nah, jadi yang kedua kan dituliskan semuanya. Nah, bagaimana ini, apakah harus sekaligus atau bisa misalnya beberapa waktu? Kalau menurut saya, itu bisa dilakukan tergantung kita, ya tergantung kita, tiap orang berbeda. Hanya ketika sudah ada ide, jangan lupa langsung aja tuliskan. Ada ide, tuliskan. Nah, hanya pas langkah ketiga, Ibu harus menentukan satu aja, satu pilihan fokus idenya. Mau pilih yang mana nih? Misalnya yang ini, oke deh, aku memilih ceritanya tentang ini. Tulis. Nah, baru dari situ masuk ke bagian kedua. Yang bagian kedua itu kan sudah mulai nih pembentukan cerita yang dari satu ide tadi. Nah, baru Ibu berpikir, kan kalau pas awal itu Ibu banyak idenya, banyak banget, ditulis semua. Tapi Ibu harus menetapkan, artinya yang prioritas mana dulu nih? Satu aja pilih. Karena kalau kita terbagi-bagi ingin banyak, pasti ingin banyak yang ditulis. Tapi fokus satu aja dulu, ide yang akan kita kembangkan. Kalau udah satu, nah baru kita fokus nih, buat tadi Bu kerangka cerita. Buat kerangka cerita, kalau susunannya sudah Bu, nanti terus Ibu menggambar, itu tidak selesai sehari pun tidak apa-apa. Misalnya hari ini Ibu menggambar dan menulisnya hanya 3 halaman. Karena sibuk nih, udah masak dulu, nyapu dulu, apa dulu. Ada waktu lanjutkan lagi halaman berikutnya. Gambar, ya mungkin dimulai dari sketsnya atau apa gitu ya. Nah itu jadi artinya yang 9 langkah itu, nah memang pas di bagian ending di ketiga ini, bagian ketiga yang pada waktu menulis, nah itu memang yang langkah ke-8 ini yang paling lama. Langkah ke-8 itu menulis ya. Jadi dimulai dari semua kerangka itu kan dari 1 per 1 halaman ditulis, digambar sampai selesai. Tetapi yakin itu tidak mesti 1 hari selesai. Boleh berhari-hari. Kan kalau sudah ada angka ceritanya, Ibu mudah tinggal mau ini dulu, mau ini dulu. Begitu Bu. Itu barangkali ya. Ya, berarti kerangkanya harus selesai dulu baru bisa dilanjut gitu ya Bu. Ya, oke. Nah, itu kalau menurut saya begitu. Jadi kerangka dulu aja. Ketika Ibu kerangkanya sudah selesai, Ibu kerjakan berhari-hari pun tak apa. Jadi boleh, ini halaman ini dulu, halaman ini dulu. Karena kalau tidak membuat kerangka dulu, khawatir Ibu idenya lupa nanti. Lupa lagi, jadi terpenggal, aduh kemarin teh apa ya, gitu. Jadi yang repot kita sendiri.
Iya, Itu Bu iya. barangkali. Oke, Ya, makasih. jelas. Thank you ya Bu Lilis ya pertanyaannya. Dan satu lagi mungkin, ketika kita cari inspirasi, banyak hal yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah dengan memakai baju kebesaran, misalnya daster dan sebagainya. Jadi ide semakin berdul banyak. Mungkin juga seperti itu. Oke, teman-teman, ini Bu Yuyun Irmawati juga mau tanya. Bu Yuyun mana nih, Bu Yuyun? Bu Yuyun Irmawati? Bisa dengar? Hai. Nah, Bu Yuyun dari mana? Assalamualaikum, saya Yuyun Irmawati dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Halo Kalimantan semuanya. Tengah. Ya, cantik banget Ibu. Silakan bertanya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Bu Lilis. Bu Cici Ini ya? Bu Cici? sama ini. Bu Cici. Nah, oke. Ya, selama ini karena itu tadi kendala kebanyakan kita karena terkendala dari segi menggambar. Jadi selama ini untuk yang saya sudah terapi sekolah, biasanya kita itu membuat cerita bergambar itu untuk karangan kita sendiri itu biasanya kita pakai aplikasi karena kebetulan kan di HP itu ada aplikasi ya, pakai strip komik dan lain sebagainya tuh kan banyak ya. Nah, apakah ini nanti kalau seandainya membuat, apakah bisa menggunakan itu atau memang harus melalui oretan tangan? Itu. Terima kasih. Oke. Udah itu ya, Bu. Ya, silahkan dijawab. Okay. Ya, baik Bu Yuyun. Ini jauh nih dari Palangkaraya ya. Bu Yuyun, untuk tahap awal nih. Ya memang saya juga pernah merasakan itu karena kesulitan menggambar, aduh gimana ya gitu. Tapi kan kita ingin mencoba ya. Nah ketika sekarang Ibu akan mencoba, sebenarnya boleh, pakai aplikasi boleh. Tetapi, nah kan kita ingin mencoba mengembangkan bagaimana talenta kita menggambar. Berawal kan semua berawal dari tidak bisa. Ya, berawal dari tidak bisa. Sekalipun itu tokoh yang sangat mudah. Tokohnya udah aja buah tomat kan bulet tuh, ya. Atau cabe, atau apel, boleh. Boleh. Jadi kalau harapan saya untuk langkah awal, yuk kita menggambar dengan gambar kita sendiri aja dulu. Nanti next time kita bikin gambar cerita lagi, boleh pakai aplikasi, boleh pakai yang lainnya. Atau kita bikin big book gitu ya, buku besar yang mungkin cerita-ceritanya gambarnya dari tempelan-tempelan apa gitu, silahkan gitu. Nah, tapi untuk yang sekarang yuk kita coba dengan hasil karya kita sendiri, ketika kita membuat gambar sendiri kan mudah diaplikasikannya juga enak ya, karena itu hasil karya kita. Sekalipun itu gambarnya juga, aduh gimana ya, kita nggak pede. Tapi ternyata salah satu obat supaya kita pede adalah kita harus percaya diri. Kalau kita merasa, aduh jelek, nanti lama-lama nggak mau gambar, nggak mau nulis. Nah, obatnya untuk pede itu adalah, yuk kita kembangkan pede kita. Harus percaya diri. Buku yang saya buat ini bagus. Gambar yang saya buat ini bagus. Kan kalau ke anak-anak PAUD gini kan, ayo anak-anak kita menggambar, siapa yang hebat menggambarnya. Ayo, nah sekarang giliran Bapak Ibu Guru nih yang menggambar. Ayo Bu Guru, Pak Guru, kita menggambar siapa yang pinter. Kita buat cerita bergambar, oke? Tantangan berikutnya. Oke. Thank you teman-teman. Aduh, Bu Cici udah 14.31, lewat 1 menit ya, jam kita sudah berakhir nih sebenarnya. Tapi ada 2 pertanyaan nih yang intinya sama, mungkin saya bisa diwakili sama Bu Istiroka. Bu Istiroka, bisa dengar suara saya Bu? Ini mungkin hai Bu Isti. Oke, Bu Isti ini bertanya, berapa sih batasan jumlah halaman? Saya pernah nyoba nih, tapi hanya berhenti sampai dengan 6 sampai 8 halaman. Mana dia? Hai.
Wajahnya mana nih? Halo, Assalamualaikum. Mana wajahnya? Waalaikumsalam. Wajahnya mana? Bu. Ya. Oh ya, sebentar. Ya. Duh, kok suaranya rame, Bu? Ibu lagi di mana nih? Oh iya, ini di ruang kerja Ibu, maaf. Sebentar, saya cari tempat ya. Tuh, orang nagih apa, Bu? Ya Allah, Gusti. Oh, iya, ini maaf Bu, ya. Bu Is, dari mana nih? Ya. Ini dari Demak, Jawa Tengah. Oh, dari Demak. Monggo, Bu, silakan. Iya, itu sudah saya sampaikan di chat ya. Karena kan pernah nyoba untuk bikin cerita bergambar itu, tapi hanya sampai kurang lebih 6 sampai 8 halaman gitulah. Terus kehabisan mau diperpanjang, udah kehabisan ide. Terus itu gimana caranya untuk mengembangkan ide agar cerita itu menjadi lebih panjang gitu loh. Oke, siap. Gimana Bun? Ya. Bagaimana idenya itu agar bisa menuntaskan seluruh isi cerita itu ya, Bu ya? Iya. Oke, begitu, silakan ya. Bu Cici. Ya, Terima kasih ya, Bu Isti ya. Iya. Ya. Baik, Bu Isti Rokah ini ya namanya. Bagaimana cara mengembangkan ide? Nah, di awal tadi saya sampaikan, ide itu didapat di mana-mana. Ya, dari mana saja itu kita dapat ide. Tapi memang ide itu akan berkembang ketika kita sudah memulai menuliskan ide. Terus tulis. Karena kalau saya berpendapat bisa karena bisa gitu ya, ide itu berkembang ketika itu sudah diasah. Ada ide satu nanti muncul lagi, Bu. Tulis aja terus, tulis. Nanti ketika Ibu menulis cerita, oh iya nanti muncul ide, tulis aja walaupun belum nyambung nih ceritanya. Ibu makanya sebelum membuat yang di format itu, Ibu buat kerangka cerita. Ceritanya apa dulu gitu ya, secara ini tuliskan aja dulu. Tulis gitu, nanti idenya muncul. Kalaupun stuck gitu, gak apa-apa sok, udah segitu. Nanti lama-lama, oh iya padahal ya nanti anak ini dapat ini. Jadi Bu biasanya suka muncul lagi nih ide. Makanya kalau saya istilahnya harapan nih ke teman-teman semua, yuk kita latih untuk memunculkan ide kita dengan mengembangkan ide-ide kita dengan cara menulis, dengan sering kita menulis atau sering berbicara seperti ini gitu ya, atau menggambar ya. Nah itu biasanya ide-idenya akan terus berkembang. Itu Bu Isti. Oke, Semangat Bu Isti. ya, pasti nanti tambah banyak idenya. Iya, jadi intinya tidak ada yang instan ya. Kita kalau buat mie instan aja butuh rebus air gitu Bu Cici ya. Iya. Oke, teman-teman, waktunya sudah habis dan tidak terasa sudah 14.35, 5 menit lebih dari jadwal kita. Bu Cici, untuk mengakhiri session kali ini, silahkan 5 menit Bu untuk memberikan quote atau motivasi atau semacam tips kepada teman-teman agar challenging yang 32 JBL tadi bisa dilakukan oleh teman-teman. Silakan. Baik, terima kasih Bunda Nurul dan juga teman-teman semua. Di sini juga terima kasih nih ada Pak Dita hadir dari kementerian ya. Pak Dita, ini Pak Riwan Dita ya ada. Oh, ada ini dari kementerian nih. Dari ya, nanti ini. kita berikan waktu untuk berbicara ya Bu ya. Setelah Bu Cici. Ya, boleh. Oke, silakan. Ya, boleh. Baik teman-teman, harapan saya yakin bahwa teman-teman semuanya bisa. Semua teman-teman bisa mengembangkan talentanya. Dan untuk kelas ini, gitu ya, kelas ini dengan cara 9 langkah mudah ini diikuti secara ya sistematis, gitu ya. Kemudian teman-teman juga harus pede ya, percaya diri bahwa pasti bisa untuk membuat ini, dan harapannya semua teman-teman mempunyai karya yang luar biasa. Walaupun mungkin untuk awal, nah itu belum seperti gambar juga belum gitu indah gitu ya, tapi tak apa, cerita juga masih belum bagus, gak apa-apa, nanti kita buat lagi karya-karya berikutnya. Nah, sehingga harapannya di Pautalk ini juga, ini terima kasih kepada Bunda Nurul dan kawan-kawan, adanya kelas online ini
luar biasa gitu ya. Nah, sehingga mudah-mudahan dari beberapa hari ke depan teman-teman bisa terus menggelorakan idenya sehingga karyanya juga bisa jadi. Nanti saya siap untuk menampung nih ide-ide dari teman. Kemudian ada yang sudah, mungkin saya akan lapor langsung ke Bunda Nurul dan tim. Semangat semuanya ya, saya yakin semuanya pasti bisa. Oke, teman-teman. Waduh, Bu Cici udah komplit pakai telur ya, semuanya kita tampung. Jadi intinya teman-teman diberi kesempatan untuk mengekspresikan dan mengeluarkan segala potensi dalam BDR ini berupa tantangan kita. Membuat buku cerita bergambar minimal 10 halaman, tidak usah banyak-banyak, belum termasuk cover. Jadi saya ulangi sekali lagi, silahkan karyanya itu kemudian nanti dikirimkan ke Bu Cici, boleh lewat WA, boleh lewat email. Kemudian Bu Cici akan memvalidasi sebagai narasumber apakah berhak atau memenuhi kriteria atau tidak. Yang memenuhi kriteria akan diberikan namanya kepada kami dan kami akan terbitkan sertifikat. 32 JPL itu 4 JPL online, termasuk kita koordinasi di WA Group ya. Kemudian tugas mandiri selama 28 JPL. Jadi itu yang saya sampaikan. Semangat, kita akan coba mengukir sejarah dengan karya. Dan kita akan coba hari ini juga. Sebelum kita akhiri kelas ini, Pak Dita, punten Bapak bisa dengar suara saya Pak Dita? Iya. Pak Dita untuk bisa menyampaikan. Ya, karena kelas ini adalah kelas kita bersama. Kelas ini hasil dari donasi teman-teman semuanya gratis gitu, gratis. Silakan Pak Dita, mohon waktunya sebentar untuk memberikan sedikit pencerahan kepada teman-teman. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Cici, Bu Nurul yang sudah memberikan kesempatan pada teman-teman untuk mendapat ilmunya. Sangat apresiasi sekali Bu Cici, sangat bagus sekali kelasnya. Untuk teman-teman lebih semangat lagi meneladani Bu Cici Wartisah yang bisa memberikan ilmunya dan karyanya. Seperti itu. Saya juga masih belajar dari Bu Cici ini. Terima kasih Bu Cici, Bu Nurul. Terima kasih, hatur nuhun Pak Dita. Kelas ini adalah kelas ke-19 yang sudah kita lakukan sejak work from home. Oke teman-teman, sudah selesai waktunya dan coba kita tampilkan wajah kita masing-masing seperti biasa. 1, 2, 3. Mana wajahnya? Videonya di-on kan? Nah, yang lainnya. Jadi nanti materi dan rekamannya akan kami share lewat Japri kepada peserta yang ikut kelas hari ini. Oke teman-teman, kita dadah-dadah dengan Bu Cici. Terima kasih. Terima kasih ya kepada semuanya. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. Kita ketemu lagi di kelas berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Cici. Bunda Nurul.